Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video ini aku akan ngejelasin simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer dengan tema SOHO atau Small Office Home Office. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer di Universitas IPIJA. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Meliana Ekana Lasari dengan NIM 202402110039 di dalam prodi Sistem Informasi. Pada simulasi ini akan ditunjukkan proses perancangan jaringan, konfigurasi perangkat, penerapan routing, penerapan akses control list atau ACL, serta konfigurasi web server yang dapat diakses oleh seluruh segmen IP LAN. Sebelum itu, aku akan ngejelasin konsep jaringan SOHO yang aku gunakan. Jaringan SOHO umumnya digunakan pada kantor kecil atau kantor rumahan dengan jumlah perangkat terbatas, namun tetap membutuhkan pengaturan jaringan yang rapi, aman, dan juga efisien. Oleh karena itu, jaringan dibagi ke dalam beberapa segmen IP agar lalu lintas data lebih terkontrol dan mudah dikelola. Pada topologi jaringan SOHO, di simulasi ini terdiri dari dua router sebagai pusat penghubung jaringan, switch untuk perangkat kabel, access point untuk perangkat wireless, serta satu web server sebagai layanan internal. Router di sini berfungsi sebagai gateway dan pengatur lalu lintas data antar segmen jaringan. Nah, pada simulasi ini digunakan tiga segmen IP jaringan, yaitu segmen pertama 192.168.10/24 yang digunakan untuk perangkat kabel atau LAN kabel. Segmen kedua yaitu 192.168.20.0/24 yang digunakan untuk perangkat wireless atau LAN nirkabel, dan segmen terakhir yaitu 192.168.30.0/24 digunakan khusus untuk web server sebagai layanan internal jaringan. Dan juga sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan menyambungkan semua perangkat menggunakan kabel. Untuk kabel dengan perangkat yang berbeda harus menggunakan kabel strike. Sedangkan untuk perangkat yang sama seperti antar router ke router harus menggunakan kabel cross. Mari kita pasangkan kabel dulu. Oh ya, sebelum itu, karena kita akan menggunakan kabel strike dan cross, di router ini kita akan mengganti bagian fisikalnya. Kita matikan dulu, lalu kita kita tambahkan WIC 2T di routernya dan nyalakan kembali. Sama begitu juga dengan router kedua, matikan dulu, lalu kita tambahkan. Setelah itu kita baru sambungkan dengan kabel serial atau cross. Begitu juga dengan switch, kita menggunakan kabel strike karena berbeda perangkat. Nah, karena di switch ini memiliki batas dalam eh, kabel untuk dihubungkan, maka kita akan merubahnya juga di bagian sininya. Seperti ini. Dimatikan dulu switchnya, lalu diganti dengan ini. Ditambahkan menjadi dua lagi agar bisa dihubungkan ke PC-nya. Begitu juga dengan switch ke access point. Kita menggunakan kabel strike. Untuk dari access point ke laptop tidak diperlukan karena ini bersifat wireless.
Oke, langkah awal kita akan langsung mengkonfigurasikan interface routernya berada di router satu terlebih dahulu. Nah, saya menggunakan konfigurasi berbasis GUI karena ini lebih mudah dan lebih mudah tampilannya. Untuk langkah pertama, kita akan memberikan IP address pada setiap interface sesuai dengan segmen jaringan yang terhubung di router yang akan kita konfigurasikan. Untuk pertama, kita akan langsung masuk ke interface fast Ethernet 00 yang akan tersambung kepada segmen 192.168.30.0. Kita on-kan terlebih dahulu, lalu masukkan IP-nya. 2.168.30.1. Subnext mark. Oke. Setelah itu, router satu ini juga terhubung ke SE010. Di sini juga saya akan menggunakan IP 10.10.10.1. Oke. Cukup karena di sini dia hanya terhubung dengan FA00 untuk ke server dan juga ke router 2 yaitu serial 010. Selanjutnya kita akan next masukkan ke router kedua di bagian config dan lalu kita pilih ke atas dulu yaitu serial 010 dengan subnet max 1.10.10.2. Lalu dia terhubung ke segmen 10.0. Kita sambungkan interface fast Ethernet 00-nya. Tambahkan IP-nya 192.168.10.1 dan Ethernet 01 192.168.20.1. Oke. Kita tunggu kabelnya sampai hijau semua. Jika kabel sudah hijau seperti ini, maka posisi ini sudah terhubung ya. Karena masing-masing dari perangkat ini sudah dikonfigurasikan IP-nya melalui router ini. Oke, sebelum itu aku juga bakal ngejelasin interface router yang mengarah ke segmen 192.168 10.0 ini berfungsi sebagai default gateway dari perangkat kabel. Sedangkan interface router yang mengarah ke segmen 192.168.20.0 ini berfungsi sebagai default gateway perangkat wireless. Nah, satu interface lainnya dikonfigurasikan untuk segmen 192.168.30.0 sebagai jalur menuju web server. Nah, setelah konfigurasi interface selesai, kita langsung melakukan konfigurasi routing pada router. Nah, routing ini diperlukan agar router dapat menentukan jalur pengiriman paket data antar segmen IP yang berbeda. Nah, pada jaringan SOHO ini digunakan static routing dengan perintah IP route. Konfigurasi IP route dilakukan untuk memastikan router mengenali jalur menuju jaringan 10.0, 20.0, dan juga 30.0. Dengan adanya routing ini, router dapat meneruskan paket data ke jaringan tujuan secara tepat dan juga terstruktur. Oke, kita langsung saja konfigurasikan. Untuk konfigurasi routing ini, aku menggunakan CLI ya. Kita ketikkan pertama yaitu konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan IP-nya 192. Karena ini berada di router 1, kita akan menyambungkan dengan 10.0 dan juga 20.0. Seperti ini. 192, 168. IP root terlebih dahulu. IP root 192, 168, 10.0, 255, 255, 255.0, lalu 10, 10, 10, 0. Begitu juga yang 20-nya, kita cukup dengan mengganti bagian sininya. Oke. Setelah itu, kita akan langsung menyimpan dengan cara exit terlebih dahulu, lalu
write memory. Berarti ketika muncul building configuration, artinya konfigurasi ini sudah tersimpan. Kita cek dulu di bagian config-nya. Oke, berarti ini sudah tersambung. Oke, kita lanjut ke router selanjutnya, yaitu router kedua yang terhubung ke segmen LAN, kabel, dan juga segmen wireless. Di sini kita akan ketikkan juga konfigurasi terminal, lalu IP root, karena ini sudah terhubung ke 10.0 dan juga 20.0, kita akan menghubungkan ke 30.0. Cukup satu saja. 192.168.30.0. 255, 255, sorry, 55.0, 10, 10, 10, 0. Setelah itu, N dan write memory untuk menyimpan konfigurasi. Ini sangat penting ya, karena untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat agar tidak hilang. Kita cek juga di bagian config, static. Oke, berarti ini sudah terhubung. Nah, setelah routing dikonfigurasi, setiap perangkat klien juga diberikan IP address sesuai dengan segmen jaringan masing-masing. Perangkat pada LAN kabel menggunakan IP network 192.168.10.0, sedangkan perangkat wireless menggunakan IP network 192.168.20.0. Dan default gateway pada setiap perangkat diarahkan ke IP router pada segmen masing-masing agar dapat berkomunikasi dengan jaringan lain. Oke, kita masukkan terlebih dahulu dari PC. Di sini kita menggunakan IP static 168.10.2. Kenapa saya di sini menggunakan 10.2? Karena di 10.1 ini sudah digunakan oleh router dengan gateway 192.168.10.1, yaitu routernya sendiri. Sama juga dengan PC lainnya, cuman hanya diubah di bagian belakang saja. PC selanjutnya mungkin 3, 4, 5, dan 6. Kita masukkan juga yang ini. Oke, pada selanjutnya kita juga bakal memasukkan IP ke laptop. Sebelum itu kita bakal ubah di bagian fisikalnya, itu bagian sini. Di sini kita akan matikan dulu laptopnya, maksud saya. Di tombol kecil ini ya guys ya, mungkin agak susah. Kita lepaskan dulu bagian ini, diganti dengan WPC 300M. Oke, lalu nyalakan kembali. Begitu juga sama dengan laptop lainnya, tapi sebelum itu kita bakal menambahkan IP ke laptop ini. Oke, di sini kita akan langsung masukkan IP dari laptopnya. 192.168.20.2. Sama seperti PC tadi, kalau misalnya 192.168.20.1 itu sudah digunakan oleh routernya. Jadi, titik satu itu digunakan untuk gateway dari laptopnya. Kita salin saja agar cepat. Oke, tidak usah khawatir jika terjadi kesambungan seperti ini karena sebelumnya akses poinnya ini belum dikonfigurasikan atau diberikan password. Jadi mereka terhubung secara otomatis. Nanti ketika sudah dikonfigurasikan atau ditambahkan passwordnya, maka dia tidak akan terhubung secara acak-acakan seperti ini. Kita langsung saja konfigurasi dari access point-nya. Pertama kita klik access point lalu pilih config, lalu klik port 1. Di sini sudah saya namakan salah satu dan kita ubah dari authentication-nya WPA2PSK. Kita namakan password-nya 345678 seperti ini saja.
Begitu juga sama dengan akses point keduanya. Kita ganti namanya ini menjadi Soho 2, PPA2 PSK juga sama. Untuk passwordnya bisa sesuka kalian agar hanya saja dengan poin tetap ingat passwordnya ya. Oke, karena laptopnya tadi yang awalnya terhubung secara acak-acakan, ketika sudah di password mereka akan putus secara otomatis karena harus dihubungkan terlebih dahulu melalui PC wireless. Kita ke desktop dan pencet PC wireless, connect, refresh. Oke, sudah muncul. Kita pilih di Soho 1. Masukkan PW yang tadi kita buat di access point. Oke, pencet klik connect. Kita cek apakah dia akan terkonek. Ketika sudah seperti ini, maka dia sudah terkonek dengan access point yang kita koneksikan. Itu juga ini sama. Kita koneksikan juga. Sambungkan dengan Soho 1. Masukkan passwordnya. Kita klik connect. Dia juga sudah terkonek. Begitu juga dengan laptop lainnya. Lakukan hal serupa juga. Hanya saja kalian bisa memilih akses point yang akan kalian sambungkan ke laptop kalian. Jika ingin akses point 1, sambungkan dengan akses point 1. Jika ingin akses point 2, kalian sambungkan dengan akses point 2 dan begitu juga dengan akses point 3. Di sini saya akan menyambungkan dengan akses point 2. Walaupun memiliki password yang sama, tapi ketika memiliki SID yang berbeda atau nama yang berbeda, maka dia akan terhubung secara teratur dan sesuai dengan apa yang kita pilih. Oke, di sini saya sudah selesai mengkonfigurasikan atau menghubungkan laptop dengan access point atau wireless. Selanjutnya kita akan langsung ke bagian server, konfigurasi web server. Web server dikonfigurasi menggunakan IP address 192.168.30.2 karena 30.1 sudah digunakan oleh router 1 dengan subnet max 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.30.1. Pengaturan ini memungkinkan web server dapat diakses dari seluruh segmen jaringan LAN melalui router. Kita langsung saja eksekusi. Center 0 dan langsung masukkan ke ini 192 168 30 diklik dulu. Atau bisa juga di sini ditambahkan gateway-nya 192 168 30 titik 1. Setelah itu kita akan aktifasi HTTP dan pengeditan web. Layanan HTTP pada web server diaktifkan agar dapat diakses melalui web browser. Selain itu, halaman HTML pada web server diubah untuk menampilkan informasi bahwa web server Soho Universitas IPJ telah berhasil dikonfigurasi dan dapat diakses. Untuk mengaktifasi HTTP, kita akan masuk ke bagian service. Lalu pada bagian HTTP kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita edit di bagian end index dan ubah di bagian sini. Save. Nah, karena untuk meningkatkan keamanan jaringan, diterapkan juga akses control list atau ACL pada router
yang dimana ACL digunakan untuk membatasi komunikasi antar segmen 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 sehingga perangkat dari kedua segmen tersebut tidak saling bisa untuk melakukan ping. Namun, ACL tetap mengizinkan seluruh segmen IP LAN untuk mengakses web server pada jaringan 192.168.30.0. Kita langsung saja konfigurasikan ACL di router 2 ya, karena di sini yang menghubungkan 10.0 dan juga 20.0. Oke, di sini kita langsung masukkan saja konfigurasi terminal, lalu akses list 100 deny ICMP 192.168.10.0.000.255 terus 192.168.20.0.000.255. Kita balik juga di bagian sini 10, lalu di bagian sini menjadi 20. Oke, setelah itu kita tambahkan juga akses list 100 permit IP ini. Setelah itu juga kita tambahkan juga konfigurasi INTFA 1 IP access group until in exit kita ganti ke INTFA 00 sama juga N dan jangan lupa save memory untuk menyimpan dari konfigurasinya. Oke, karena aku tadi sudah selesai mengonfigurasikan ACL, aku sekarang bakal ngejelasin hubungan routing dengan ACL. Routing ini berfungsi menentukan jalur pengiriman paket data, sedangkan ACL berfungsi mengatur izin akses paket data tersebut. Kombinasi routing dan ACL ini membuat jaringan SOHO menjadi lebih aman, terkontrol, dan juga efisien. Pada tahap selanjutnya, kita langsung akan melakukan pengujian jaringan. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melakukan ping antar perangkat dalam satu segmen, dan hasilnya harus berhasil. Ping antar segmen berbeda dibatasi sesuai dengan aturan ACL. Selanjutnya, dilakukan juga pengujian akses web server menggunakan web browser dari perangkat kabel dan wireless, dan web server dapat diakses dengan baik. Kita langsung saja masuk ke command prompt dari PC. Langkah pertama, kita akan langsung mencoba pengujian ke server terlebih dahulu. Kita masukkan Airv server 30.2. Jika seperti ini hasilnya, maka itu berhasil terhubung. Selanjutnya, kita akan mencoba ke router tik 1. Berhasil juga. Kita coba ke sama satu segmen 10.3. Berhasil, lalu yang terakhir kita coba ke laptop yang berbeda segmen dengan PC. 20.2. Oke. Kenapa ini destination host unreachable atau tidak terhubung? Karena tadi kita sudah mengkonfigurasi bahwa segmen PC dengan segmen wireless tidak bisa terhubung menggunakan konfigurasi ACL. Lalu kita coba juga di bagian laptopnya. Command prompt 192.168.30.2 untuk server terhubung. Lalu kita coba ke 192.168.30.0
20.1 untuk ke router terhubung, lalu ke antar segmen 192.168.20.3 terhubung juga, lalu yang terakhir 192.168.10.2 yang harusnya tidak terhubung karena seperti tadi sudah dikonfigurasikan ACL. Ya, berarti ini tidak terhubung atau terbatasi ya, karena tadi sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya, kita bakal juga mencoba eh, mengakses web browser dari server. Kita tampilan seperti ini, kita bagian URL ini dimasukkan IP dari server. Jika hasil seperti ini, maka PC ini sudah terhubung ke web server dan bisa diakses. Kita coba juga di bagian laptop. Yay, sama seperti tadi, kita masukkan IP dari server. Go. Berarti karena hasilnya seperti ini, laptop dengan server juga sudah terhubung dengan baik. Oke, karena saya sudah selesai untuk mengkonfigurasikan dari jaringan Soho ini sebagai kesimpulan, melalui simulasi jaringan Soho menggunakan Cisco Packet Tracer ini dapat disimpulkan bahwa perancangan dan konfigurasi jaringan telah berhasil dilakukan dengan baik. Pembagian jaringan ke dalam beberapa segmen IP mempermudah pengelolaan dan peningkatan keamanan jaringan. Penerapan routing menggunakan static route memastikan setiap segmen jaringan dapat saling terhubung sesuai jalur yang telah ditentukan. Selain itu, penerapan akses control list atau ACL berhasil membatasi komunikasi antar segmen tertentu tanpa mengganggu akses ke layanan utama, yaitu web server. Nah, web server yang dikonfigurasi juga dapat diakses dengan baik dari seluruh segmen IP LAN, baik dari perangkat kabel maupun wireless. Dengan demikian, simulasi ini menunjukkan penerapan konsep jaringan Soho yang terstruktur, aman, dan juga efisien, sesuai dengan materi yang dipelajari pada mata kuliah jaringan komputer di Universitas IPIJA. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.